Di sana, dari pantulan cermin, tepat di depan Dayu, ada sosok berdiri. Seorang perempuan dengan gaun putih. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter Simple Man yang berjudul Pesan dari Mereka. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Jai Langkung, Jai Langset. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Seperti intensitas seakan di dalam kamar itu. Tidak lagi hanya ada mereka bertiga. Anehnya, pensil berhenti tepat di tangan Hendra. Sehingga Dayu dan Tiola yang berhak mengajukan pertanyaan pada Hendra. Di sana, ia akan berpura-pura menjadi tangan kanan dari mereka yang bersedia. Ayo, silakan bertanya, kata Hendra yang sudah menempelkan pensil pada media kertas itu. Peraturannya adalah Hendra tidak boleh mengangkat pensil itu dari permukaan kertas. Ia hanya boleh menggores kertas itu dengan coretan dan membentuk kalimat yang dipertanyakan. Meski Dayu merasa Hendra berpura-pura berperan, seakan ia benar-benar digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Namun, cara Hendra memainkan peranannya benar-benar luar biasa. Tangannya gemetar, seakan menunggu pertanyaan. Permisi, kata Tio. Apakah di sini ada yang bersedia bermain dengan kami? Hendra menatap Tio dan dengan perlahan tangannya bergerak, menggores pensil dan melingkari satu kalimat dari dua kalimat yang tersedia di media kertas. Iya, Dayu hanya memperhatikan. Ia masih belum bisa percaya sepenuhnya. Apakah harus sejauh ini bagi kedua temannya untuk membuat ia harus percaya dengan hal semacam ini? Namun, tatapan Hendra seakan ia benar-benar serius dengan permainan ini. Nama Anda siapa? Tanya Tio. Hendra kemudian menggerakkan pensil. Ia melingkari beberapa huruf membentuk sebuah nama terang. Sulastri. Dayu yang melihat itu nampak curiga. Seakan Tio dan Hendra sudah merencanakannya. Bagaimana Anda bisa meninggal? Tanya Tio kembali. Meski menolak, namun Dayu penasaran dengan gerak tangan Hendra. Ia mengikuti setiap huruf yang dilingkari oleh Hendra, menyusunnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Kecelakaan. Anda meninggal karena kecelakaan. Anehnya, ekspresi Hendra yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi pucat pasi.
seakan ia tidak tahu apa yang terjadi. Digilas sebuah truk. Dalam sesaat, serangan rasa sakit di kepala Dayu tiba-tiba terasa. Seakan ia salah membaca kalimat itu. Sontak, Tio langsung menghentikan permainan dengan menghempaskan pensil itu dari tangan Hendra, sembari berujar dengan nada marah. "Guyonmu kelewat batas, Hen." Hendra yang sedari tadi diam, kemudian berujar dengan nada terbata-bata. Bukan aku." Siang itu diakhiri dengan Dayu yang tiba-tiba menjadi diam, seakan apa yang baru saja ia lalui tampak nyata. Meski Tio sudah menjelaskan, awalnya itu hanya permainan iseng belaka. Ada kejadian menarik. Saat Dayu membuka jendela, dari rumah tetangganya ia melihat ada yang mengintip dirinya dari balik sebuah tirai di jendela. Seakan ia menunggu momen ketika Dayu memergokinya sebelum sosok itu lenyap kembali dari balik tirai itu. Malam tiba lebih cepat. Dayu mengurung diri di dalam kamar. Ia masih kepikiran permainan teman-temannya, meski akhirnya mereka mengaku hanya iseng belaka. Namun, nama dan bagaimana pertanyaan Dayu seakan improve dari Hendra. Namun, yang menarik pikiran Dayu adalah sosok pengintip. Seakan sosok itu membuat pikiran Dayu melayang jauh. Di tengah pikirannya yang berkecambuk, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. "Yuh, keluar nak. Mak minta tolong ya." Dayu membuka pintu. Dilihatnya sosok ibunya. Ia tersenyum sebelum menyampaikan keperluannya. "Mak mau ke rumah tetangga sebentar. Si Hanif sedang tidur di kamar. Temenin sebentar ya. Bisa kan nak?" ucap Mak sebelum melangkah pergi. Dayu pun masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Dayu melihat Hanif, adik perempuannya. Ia tengah tertidur pulas di atas ranjang orang tuanya. Bapak belum pulang, mungkin lembur. Jadi di rumah hanya ada Dayu dan Hanif. Untuk membuang rasa bosannya, Dayu kembali ke kamar, berniat mengambil buku pelajarannya. Sesaat sebelum menutup pintu kamar orang tuanya, Dayu sekilas merasa ada seseorang. Ia melintas begitu cepat, samar-samar, membuat bulu kuduk berdiri. Namun Dayu menepisnya. Cepat-cepat ia ke kamarnya sendiri, mengambil bukunya, lalu kembali ke kamar orang tuanya. Namun aneh, manakala Dayu menyentuh handle pintu kamar orang tuanya yang seharusnya tidak terkunci, tiba-tiba terkunci sendiri. Seakan ada yang sengaja mengunci kamar orang tuanya. Mak sudah pulang," teriak Dayu, berharap ibunya lah yang sudah mengunci pintunya. Namun hening, tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Dayu masih mengetuk pintu. Lalu ia ingat Hanif sedang tidur. Maka satu-satunya yang Dayu pikirkan adalah jendela kamar Mak. Meski terakhir Dayu melihatnya tertutup, mungkin ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dayu keluar. Ia harus memutar untuk sampai di jendela kamar Mak yang tepat di samping petilasan rumah tetangganya. Gelap sekali karena lokasinya yang dipenuhi tumbuhan serta pohon besar. Tidak ada cahaya yang cukup untuk menyinari tempat itu. Dayu mulai memanjat. Ia mencari pijakan kuat untuk kakinya. Sembari menahan keseimbangan, Dayu mencengkram jendela kayu di antara sela tempat angin masuk. Di sana, Dayu bisa melihat isi kamar Mak. Meski tertutup tirai bening, Dayu masih dapat melihatnya dengan jelas.
ia melihat Hanif. Hanif terbangun. Ia tertawa layaknya bayi kecil yang sedang dikudang atau dihibur. Tangan Hanif berusaha entah meraih apa. Suara cekikikan Hanif membuat Dayu bingung. Sementara di tempat lain, Dayu tidak melihat satupun orang lain di sana. Sampai sudut mata Dayu melihatnya di meja rias milik Mak. Ada sebuah cermin. Di sana, dari pantulan cermin, tepat di depan Dayu, ada sosok berdiri. Seorang perempuan dengan gaun putih, berdiri melihat Hanif. Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia hanya berdiri saja di sana, sebelum kepalanya berputar 180 derajat. Hal itu membuat Dayu tersentak. Sebelum kehilangan keseimbangannya, ia jatuh terjerembab, seakan tidak percaya atas apa yang ia lihat. Sontak, Dayu langsung berlari. Ia harus masuk ke dalam kamar. Firasatnya tidak enak dengan adiknya. Tapi belum masuk ke rumah, Dayu melihat emak. "Kamu dari mana, Yu? Kan emak suruh jaga Hanif," tanya emak. Wajahnya bingung. "Hanif, Mak, ada orang di kamar Hanif," kata Dayu. Ucapan Dayu membuat emak panik. Mereka langsung menuju kamar. Belum sempat Dayu mengatakan pintu terkunci, tapi pintu terbuka setelah emak membukanya. Dayu berjalan masuk ke kamar. Tubuhnya masih gemetar bila mengingat apa yang baru saja menimpanya. Ia melihat emak menggendong Hanif yang tengah tertidur pulas. Emak pun bertanya kepada Dayu, "Mana? Gak ada siapapun di sini. Kamu alasan ya biar emak gak marah." Dayu hanya menunduk. Dayu kembali ke kamar. Masih terbayang jelas sosok itu. Meski hanya dari pantulan cermin meja rias, ia yakin matanya tidak salah menangkapnya. Meski sulit, Dayu memejamkan matanya. Ia larut dalam mimpinya sebelum pagi menyambut dari tidur lelapnya. "Kenapa, Yu? Diam saja dari tadi," kata Hendra di sekolah. "Oh, nggak apa-apa." Dayu masih bingung. Haruskah ia cerita kejadian semalam? "Itu waktu kamu pura-pura kemarin, itu beneran? Kamu sengaja nulis kalau meninggalnya sama kayak mbak yang kita kerjain itu? Dan namanya juga?" Hendra mengangguk. "Sulastri, dapat dari mana nama itu?" tanya Dayu. Hendra hanya menatap Dayu. Ia melihat sorot mata berubah seakan penasaran. "Gak tahu, tiba-tiba nyebut nama itu saja. Gak ada rencana juga pakai nama itu. Kenapa emang?" tanya Hendra. "Oh, gak apa-apa," ucap Dayu sebelum pergi. Dayu baru pulang dari sekolah. Ia mencari di mana emak dan Hanif. Namun tak ditemukan juga keberadaan mereka. Manakala Dayu baru saja merebahkan tubuhnya, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Dayu menunggu. Bila itu emak, pasti ia akan memanggilnya. Namun tak ada suara panggilan apapun. Hanya ketukan pintu secara terus-menerus membuat Dayu kehilangan kesabaran. "Mak." Hening. Pintu terus-menerus diketok, seakan sengaja ingin membuat Dayu marah. Dengan gusar, Dayu membuka pintu kamarnya. Sepi, tidak ada orang di sini. Takut bercampur bingung mulai Dayu rasakan. Maka dengan lelah, ia menuju ranjang tidurnya, membiarkan pintunya terbuka begitu saja, agar ia tahu sesiapa yang sedang mengerjainya. Namun, baru saja Dayu merebahkan badannya,
ia tanpa sengaja menemukan berhelai-helai rambut panjang tersebar di atas ranjangnya. Seakan ada yang baru saja meniduri ranjangnya. Tidak ada yang punya rambut sepanjang ini. Rambut emak pun tidak sepanjang ini. Dayu melihatnya dengan seksama. Perasaannya semakin tidak enak. Sebelum ia melihat noda bercak darah di bantalnya, Dayu mulai bimbang. Apakah ada hubungannya dengan perbuatannya tempo hari? Siang itu juga, Dayu pergi ke rumah Hendra. Kebetulan, Hendra ada di rumah. Melihat Dayu datang dengan sepedanya, membuat Hendra penasaran. Dayu menunjukkan hasil temuannya. Pun dengan pengalamannya kemarin malam, Hendra yang mendengarnya awalnya tidak percaya. Seakan Dayu sedang berusaha mengerjainya. Namun, setelah ia melihat rambut yang Dayu tunjukkan, Hendra mengatakan, "Apa ini rambut Mbak yang meninggal itu?" "Iya kan? Terus gimana?" Dayu bertanya. Kini ia mulai bingung dengan prinsipnya sendiri. "Aku nggak tahu Yu. Tak kira ini juga cuma mitos. Tapi setauku, dia pasti ngikutin kamu." "Ngikutin gimana?" Dayu bertanya. "Ya kayak semacam marah sama kamu. Jadi dia terus gangguin kamu. Tapi aneh loh. Apa dia nggak ngikutin kamu sebenarnya? Tapi menetap gitu di rumahmu. Toh kamu cuma merasa dia ada kalau di rumahmu kan?" Hendra tiba-tiba teringat. "Ingat nggak kemarin waktu aku tanya apa kamu punya mbak? Apa itu dia? Dan ngapain dia di kamar orang tuamu?" Dayu terdiam, berpikir lalu mengucap, "Hanif." Saat itu juga, Dayu pergi. Ia sekarang tahu sesuatu. Tapi, bagaimana ia akan mengatakannya? Di rumah, Dayu melihat emak sedang menimang Hanif di teras rumah. Ia tidak tahu bagaimana akan mengatakannya pada emak atas apa yang ia lakukan. Tepat ketika Dayu duduk dan emak melihatnya, tiba-tiba emak mengatakan sesuatu kepada Dayu. "Dayu, adikmu ini tiap tak bawa ke rumah tetangga selalu nangis. Tapi begitu di rumah gak nangis lagi." Dayu yang mendengarnya tidak tahu harus berkomentar apa. Sampai seorang datang dan bertamu di rumahnya. Rupanya tetangga tempat emak biasa datang kini ganti berkunjung ke rumah Dayu. Emak langsung menyambutnya, mengenalkannya kepada Dayu. Ia adalah seorang wanita parubaya, pensiunan yang sudah lama tinggal di samping rumah Dayu. Selama ini, beliau lebih sering menghabiskan waktu di rumah karena masalah kakinya yang sudah tidak sanggup berjalan jauh. Namun, hari ini ia sengaja datang karena emak yang mengundangnya. "Oh, ini yang namanya Dayu. Saya sering lihat kamu loh nak. Sebenarnya ingin tak sapa, tapi takut. Kamu kan tidak kenal sama Bude." Wanita itu ramah. Wajahnya keibuan. Ia duduk di samping Dayu sebelum emak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat tinggal mereka berdua, Dayu merasa sungkan. Sekarang ia yakin sosok yang melihatnya tempo hari dari jendelanya pasti adalah dia. Tapi Dayu tidak ingin membicarakan itu sebelum, "Kamu takut sama Mbak Lastri yang sekarang mendiami kamarmu?" Kaget,
Dayu tampak terkejut mendengarnya. "Siapa, Bude?" "Mbak Lastri," kata wanita itu sembari tersenyum tulus. "Siapa Mbak Lastri, Bude?" tanya Dayu. "Harusnya Bude yang tanya. Kok bisa? Dia jauh-jauh cuma ingin nyamperin kamu." Obrolan mereka terputus manakala emak muncul, membuat Dayu bertanya-tanya, siapa wanita ini dan apa maksud ucapannya. Wanita itu menghabiskan sepanjang siang mengobrol dengan emak. Sesekali ia tampak gemas melihat Hanif. Namun ada sorot mata di mana terkadang si wanita itu mencuri pandang pada Dayu. Seakan ucapannya berhasil membuatnya kebingungan. "Kalau ada waktu main lagi," kata si wanita pada emak. Kemudian ia melihat Dayu yang dari tadi hanya diam saja. "Dayu juga kalau mau main ke rumah Bude main saja ya. Mungkin Dayu mau tanya-tanya sesuatu. Rumah Bude terbuka lebar untuk Dayu ya." Kemudian si wanita itu pergi. Bingung, saat matahari sudah terbenam, Dayu termenung menatap rumah Bude. Apa iya untuk tahu ia harus ke sana? Namun ucapannya siang tadi sudah cukup membuat Dayu paranoid dengan kamarnya sendiri. "Mbak Lastri." Dayu mengulang nama itu. Tengah malam, Dayu terbangun. Ia terkaget mendengar suara Hanif. Dengan mimik wajah pucat, Dayu mencoba memasang telinganya. Benar, itu Hanif. Suara tawa cekikikannya terdengar dari luar kamar. Dengan pelan, Dayu melangkah keluar untuk memeriksanya. Baru saja Dayu membuka pintu, sebuah bayangan di ruang tamu terlihat. Sosok yang tengah warawiri seperti tengah menimang bayi. Selain itu, sunyi sepi suasana itu mendukung, membuat Dayu mudah mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Selain itu, ada suara lain, suara lirih. Dayu terpaku, bersembunyi di belakang tirai di samping kamar orang tuanya, sekat antara ruang tamu dan lorong rumah. Dayu melihat sosok bertelanjang kaki membelakanginya dan sedang menimang-nimang Hanif. Namun, tepat ketika Dayu mengamatinya, sosok itu berhenti bergerak. Ia kemudian membungkuk perlahan, menurunkan Hanif, lalu kembali berdiri dengan tetap membelakangi Dayu yang penasaran. Dari balik sosok itu, Hanif merangkak mendekati Dayu. Suaranya beriak. Dayu langsung menyambutnya sebelum sosok itu lenyap, hilang begitu saja. Tetapi aroma Hanif berbeda. Bukan aroma bedak bayi yang emak biasanya berikan, melainkan aroma bangkai dari darah yang campur aduk dengan bebauan anyir yang memuakkan. Ketika Dayu melihat Hanif yang ia peluk dengan kedua matanya, Dayu memekik berteriak saat sosok kecil itu tertawa tanpa wajah. Bapak dan emak keluar. Wajahnya kaget melihat Dayu yang terduduk dengan wajah pucat pasi. "Kamu kenapa, Yu?" tanya bapak. Di belakang emak, Dayu melihat sosok dari wanita yang ia lihat tergilas remuk di dalam truk. Tengah melihatnya tersenyum ke arahnya sebelum melangkah pergi. Sepulang dari sekolah, Dayu berhenti di depan sebuah rumah dari luar. Ia masih ragu, namun tekad yang sudah Dayu kumpulkan sejak tadi kini menyeruak.
seakan ia memang harus menemui wanita yang akrab ia panggil Bu D. Benar saja, baru saja dibicarakan, Bu D keluar menyambutnya. "Saya ambilkan minum dulu. Pasti banyak yang mau kamu ceritakan," kata Bu D. Ia melangkah masuk ke dalam. Dayu melihat rumah Bu D yang berbeda dari perkiraannya. Ada banyak sekali foto terpampang di sana. Namun, dari sekian banyak benda yang ada di sini, Dayu lebih tertarik terhadap mesin jahit yang ada di depannya. Mungkin setelah pensiun, Bu D membuka usaha jahit ini. Tidak ada yang spesial selain itu. Sampai akhirnya, Bu D keluar dengan membawa 2 gelas teh dan beberapa kaleng kue. "Mau cerita dari mana dulu? Bu D siap dengarkan," kata Bu D. "Saya mau cerita tentang Mbak Lastri, Bu D." Wajah Bu D tampak tertarik, seakan ia mendengarkan dengan serius. Masih ada ekspresi geli di wajahnya, seakan itu bukan hal yang mengejutkan. Bu D langsung mengatakannya, "Kamu apakan dia? Kok bisa sampai mengikuti kamu?" "Mengikuti bagaimana, Bu D?" tanya Dayu. "Itu, dia sekarang berdiri di belakang kamu," ucap Bu D sembari menunjuk Dayu yang tengah duduk di sofa. "Saya cuma bercanda," kata Bu D lagi, mencoba mencairkan suasana. Dayu sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. "Jadi, kenakalan macam apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Lastri ini, sampai ia tidak ikhlas untuk pergi dan malah mengikuti Hanif?" Dayu pun menceritakan semua, mulai dari kronologi kecelakaan sampai malam ketika ia melakukan tindakan gegabah itu hanya karena termakan ucapan teman-temannya. "Dayu mau ngomong sama Mbak Lastri," tanya Bu D tiba-tiba. "Bagaimana caranya, Bu D?" "Bisa, kita cari makamnya. Tapi sebelum itu, Dayu minta maaf dulu ya, biar saya panggil dulu." Bu D masih duduk. Ia menatap Dayu. Sebelum perlahan, Bu D membuka kacamata beliau. Ia meletakkannya, kemudian tertidur. Dayu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena Bu D tertidur pulas di hadapan Dayu, seakan ia tiba-tiba lenyap begitu saja. Sebelum Bu D terbangun, kemudian menangis. Suaranya begitu memilukan. Sorot matanya merunduk. Lalu Bu D mengatakannya, "Namaku Lastri." Suara Bu D sangat berbeda, seperti kepribadian lain yang bicara. Ia tidak menatap Dayu sedikit pun. "Mbak Lastri?" kata Dayu. Nada suaranya gemetar. Bulu kuduknya merinding berkali-kali. Dayu sampai memindahkan posisi duduknya. "Gak usah takut, saya ikutin kamu. Tidak ada maksud mencelakai lagi. Katanya. Saya hanya sedih. Kenapa kamu bisa-bisanya melakukan itu? Hal tidak pantas dilakukan terhadap mereka yang seharusnya sudah terputus dari dunia. Dayu masih diam. Seharusnya hanya menunggu beberapa bulan lagi. Saya punya anak, tapi ternyata nasib saya tidak sebaik itu. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Saya juga akan pergi dengan sendirinya. Sampaikan saja pesanku ini kalau bertemu keluarga saya nanti. Saya pamit." Bu D kembali tidur.
Sesaat setelah itu Bu D terbangun. Ia melihat Dayu, tampak syok. Tidak banyak yang dibicarakan setelah itu. Namun Bu D mengatakannya, "Anak saya sudah tahu di mana almarhumah dikuburkan. Besok ajak temanmu ikut. Kita minta maaf sama-sama. Sementara biarkan beliau melihat adikmu. Jadikan pelajaran saja. Tidak etis memperlakukan seseorang yang sudah meninggal dengan melakukan hal semacam itu. Mereka sudah terputus dari tugas di dunia. Mereka masih pantas dihormati oleh yang masih hidup. Kasih tahu temanmu juga, kalau mereka ingin melihat pocong, suruh nemuin Bu D. Nanti tak tunjukin di mana bisa lihat pocong, biar temenmu gak cari-cari lagi makhluk seperti itu. Paham ya Dayu?" Dayu pergi pulang. Ia sekarang tahu siapa sosok yang ia lihat itu. Mungkin sosok menyerupai Hanif adalah janin yang seharusnya lahir dari rahim Mbak Lastri. Namun ia gagal lahir ke dunia. Dan parahnya, Dayu malah menabur garam di luka Mbak Lastri. Keesokan harinya, Dayu mengajak Hendra dan Tio menemui Bu D dan mereka pergi ke makam Lastri. Cerita ini dulu sempat jadi perdebatan. Ada yang bilang ini pengalaman anak SMPA. Ada yang mengatakan ini pengalaman anak SMPB. Namun, dari manapun sumber cerita ini berasal, ada pelajaran yang bisa dipetik. Bahwasanya penting bagi kita untuk memperlakukan mereka yang sudah meninggal dengan cara yang terhormat, tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan karma dan sejenisnya. Saya berharap kita tetap mengutamakan kebijakan serta kebajikan dalam menyikapi segala peristiwa di sekeliling kita. Tamat. Halo para pendengar, bagi yang suka dengan kisah ini silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.